Jadi awalnya itu sebenarnya karena mungkin kecintaan saya ya terhadap sosial dan kemasyarakatan. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh sosok Pak Muldoko gitu ketika memilih saya sebagai Ketua Umum Perempuan Tani HKTI. Dan memang di sepanjang jalan itu tentunya kita sebagai perempuan selalu mengakselerasi diri ya dengan memberikan suatu pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi kita. Dan pada saat itulah juga beliau mempercayakan saya menjadi CEO dari firma Muldoko 81 untuk memimpin firma hukum ini begitu. Kalau untuk kegiatan perempuan tani HKTI, malah syukur alhamdulillah ketika pandemi ini menurut saya lebih luas ya jangkauannya terhadap memberikan dedikasi kita kepada masyarakat. Karena sebelumnya kegiatan-kegiatan kami itu dilakukan secara offline. Tentunya itu sangat menarik perhatian masyarakat yang lebih spesifik gitu ya di daerah-daerah tertentu. Tapi ketika pandemi melanda ini, syukur alhamdulillah, kami bisa mengerahkan sayap kami ketika kami memberikan pelatihan itu bahkan sampai di seluruh Indonesia. Bayangkan ketika kami memberikan pelatihan kepada masyarakat, itu bisa dihadiri dari Sabang sampai Merauke, itu kadang-kadang ya, itu bisa menembus di angka 1.000 para perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, begitu. Jadi 4 tahun kami berada, kami sudah memiliki di sekitar 13 provinsi dan mungkin 28 kabupaten ya. Itu mungkin kalau kita total itu bisa ada 20.000 anggota perempuan tani HKT sendiri. Namun kalau kita berbicara tentang petani itu sendiri, nah di setiap daerah-daerah itu pasti mempunyai kelompok-kelompok perempuan tani yang memang kami berikan pelatihan-pelatihan dalam rangka hulunya gitu, hulu dari pertaniannya, dan itu cukup luar biasa jumlahnya, mungkin ada sekitar 1 juta ya gitu. Targetnya ya kita tahu pandemi ini melanda tidak hanya di negara Indonesia, namun juga ini melanda di seluruh dunia gitu. Kita bisa lihat banyak sekali perkembangan industri ini terhenti ya. Dan selain itu juga perkembangan dari organisasi itu sendiri. Memang kalau kita bisa lihat, kita bisa berlari kencang ketika kita memberikan pelatihan. Namun bagaimana dengan eskalasi dari pemerataan pengurus-pengurus perempuan tani sendiri ini agak terhambat karena dampak COVID-19, di mana para daerah-daerah ini merestriksi dari daerah-daerah tersebut, sehingga kami mungkin yang dari Jakarta, dari pemimpin pusat ini tidak bisa untuk mengadakan pelantikan di daerah-daerah. Jadi kami berharap di tahun ini dan tahun-tahun ke depan ini kami bisa segera membentuk provinsi-provinsi yang memang belum sempat kami lantik begitu. Kalau kendalanya mungkin sebagai organisasi baru pasti akan ada masalah, entah itu dari internal kami sendiri atau kepercayaan publik terhadap organisasi itu sendiri. Nah menurut saya itu bukan jadi kendala ya, tapi menjadi challenge kita bersama-sama di Perempuan Tani HKTI untuk bisa membuktikan bahwa perempuan tani itu hadir memang untuk membantu masyarakat. Kami bukan sebagai tandingan ya, atau tandingan bagi para organisasi-organisasi lain. Justru kami hadir itu untuk membantu para instansi dan juga para BUMN terkait untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi nantinya ke depan untuk bisa mengaplikasikan program-program dari pemerintah ataupun instansi-instansi itu sendiri gitu.
Sebenarnya banyak kalau untuk pemberdayaan perempuan. Jadi kami dari semenjak berdiri di sekitar 2017 sampai saat ini kami banyak memberikan pelatihan dan pendampingan ya, dan juga pemberdayaan ke daerah-daerah. Selain itu kami juga memberikan insentif bagi para perempuan-perempuan, khususnya para pelaku UMKM perempuan ini yang memang mereka membutuhkan gitu. Karena kan kita tahu ketika pandemi melanda banyak sekali para bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga banyak yang terkena dampak PHK, dirumahkan. Nah, di sini bagaimana kehadiran kami bisa memberikan tidak hanya pelatihan dan juga pendampingan, tapi kita juga memberikan insentif bagi mereka yang benar-benar ingin meningkatkan kapasitas mereka gitu. Tentunya kapasitas di areal industrinya mereka, bagaimana mereka bisa menjadi cakap dan juga bisa menjadi UMKM yang naik kelas gitu. Mungkin sedikit cerita kenapa Kopi Perempuan Tani ini berdiri gitu ya. Jadi ketika COVID-19 gitu, kami kan memberikan pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan. Tadi sempat saya singgung gitu. Jadi pelatihan kami ini bukan hanya di daerah-daerah tertentu, tetapi masuk ke areal sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ kami mengadakan diskusi kepada para perempuan, selain petani perempuan juga para pelaku UMKM. Mereka ini mengeluh gitu ya, bagaimana produk-produk mereka, bahan pangannya mereka ini bisa dipasarkan atau mata rantai dari pendistribusian pangan itu bisa cepat gitu ya. Nah, di situ kami perempuan tani HKTI berpikir kita tuh harus melakukan sesuatu gitu kan, membuat suatu terobosan. Nah, akhirnya kami berpikir membuat kopi perempuan tani. Apa sih sebenarnya kopi perempuan tani? Sebenarnya di sini kalau teman-teman bisa lihat dan perhatikan, di sini bukan hanya restoran, kafe ataupun tempat nongkrong, tapi bagaimana para konsumen ini bisa turut membantu para petani dan juga para pelaku UMKM Indonesia untuk mereka bisa andil ya dalam pembangunan di Indonesia. Mereka bisa membeli produk-produk Indonesia yang memang kami pasarkan di sini. Semua adalah produk-produk dari petani dan pelaku UMKM perempuan di seluruh Indonesia gitu. Jadi kami mau menciptakan suatu ekosistem yang memang berkesinambungan dari hulu sampai hilir gitu. Nah, di sini mungkin nanti sahabat dari Women Obsession di sini bisa juga ya memperlihatkan video dari Kopi Perempuan Tani supaya misi kami dan juga keinginan kami ini bisa terdeliver oleh masyarakat. Sebenarnya Kopi Perempuan Tani itu apa? Nah, ini adalah kami sumbangkan pemikiran kami dan ide kami untuk pembangunan Indonesia, bagaimana para perempuan-perempuan bisa mandiri secara ekonomi melalui Kopi Perempuan Tani. Binaan kami itu mungkin sekarang ada sekitar 800 binaan para pelaku UMKM. Nah, di situ biasanya kami kurasi, tidak hanya dari produk UMKM makanan, tapi di situ juga ada industri kreatif gitu. Nah, mereka mau menitipkan di sini itu gratis. Mereka bisa taruh di sini, ini sebagai sumbangsi kami gitu ya untuk para perempuan Indonesia begitu. Sebenarnya gampang banget sih kalau mau gabung sama Perempuan Tani HKTI. Kami kan non-government oriented dan juga non-profit gitu ya. Jadi anytime you can join with us gitu. Just check on our website or IG gitu. Pokoknya anytime bisa inbox gitu gimana caranya gabung, itu gampang banget karena Perempuan Tani itu hadir di seluruh Indonesia. Jadi bisa hubungi medsos dari Perempuan Tani HKTI dari seluruh Indonesia. Itu pokoknya teman-teman bisa kepoin deh gitu. Jadi lihat kira-kira tuh apa sih kegiatan kami, terus bagaimana caranya bergabung, itu gampang banget. Karena menurut saya ketika kita ingin mengabdi kepada bangsa kita sendiri, kita tidak perlu selalu ada di top ya. Kita juga bisa melakukan sumbangsi kita itu lewat masyarakat. Jadi teman-teman bisa kapanpun gabung bersama kami Perempuan Tani HKTI gitu. Balik lagi,
namanya aja udah Perempuan Tani HKTI. Dari nama di situ kita bisa lihat sebenarnya yang ingin diutamakan dari Perempuan Tani HKTI adalah pengarus utamaan isu kesetaraan gender itu sendiri gitu lah. Jadi kita bisa lihat dulu nih dari nama itu udah jelas gitu. Terus setiap program kami gitu selalu mengutamakan program-program perempuan dulu gitu ya. Karena gini, kalau bisa kita lihat jadi perempuan itu adalah pendidikan pertama bagi keluarganya. Anak pasti dididik oleh ibunya. Itu adalah sunatullah alam yang diberikan kepada Tuhan kita gitu, bahwa perempuan itu adalah pendidikan utama bagi keluarganya. Dan di situ selalu kami tekankan di setiap program kami bahwa ayo perempuan harus berpikir kreatif, inovatif ya, terus argumentatif dan selalu harus berani gitu. Karena ya perempuan dulu yang di depan, nggak mungkin kan kita bisa lihat kebanyakan dari keluarga Indonesia adalah laki-laki itu yang menjadi bapak rumah tangga, sedangkan perempuan bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan bahkan dari ketika hamil kita bisa mengajak bicara anak kita itu siapa, itu adalah perempuan. Nah kalau tadi pertanyaan dari Mbak itu sangat menjawab. Sebenarnya udah jelas dari nama Perempuan Tani HKTI, isu utama yang akan kami bawa adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia bisa berdikari secara ekonomi, namun juga mereka tetap bisa mengurus keluarganya mereka, gitu. Sebetulnya kalau bicara digitalisasi, kita udah punya program digitalisasi itu bekerja sama dengan Telkom. Itu kita sudah launching di tahun 2018 gitu. Nah, namun balik lagi, ketika kita bicara digital